Life is a process of becoming. Hidup adalah proses untuk menjadi. Ada ilustrasi di sini. Kupu-kupu dari bentuk yang mungkin menjijikan bagi ada orang yang menjijikan, menakutkan, mengerikan, menggelikan, ya. Tapi kemudian menjadi sebuah wujud yang sangat indah, yang dikejar oleh banyak orang, ya, yang disukai oleh banyak orang. Ini adalah gambaran dari proses. Dari sesuatu menjadi apa? Sesuatu. Kita ini adalah sebagian dari proses, wujud dari proses. Dalam Kejadian pasal yang pertama, saudara, kita dapat jumpai di situ ada hari pertama, ada hari kedua, dan seterusnya. Puncaknya di hari ke-6, saya sebut sebagai ini paripurnanya. Yang puncak, yang lengkap, yang utuhnya, yang sempurnanya itu di hari ke-6 Tuhan menjadikan manusia serupa dengan gambarnya. Tuhan memberi otoritas pada manusia berkuasa di bumi. Tuhan menjadikan semuanya sungguh amat baik. Nah, itu paripurnanya. Nah, saudara, semua proses itu ada tujuan akhirnya menjadi apa? Nah, menjadi itulah paripurnanya, utuh, lengkap, sempurnanya. Paripurna penciptaan Tuhan buat kita manusia adalah serupa dengan gambarnya, berkuasa di bumi, semuanya sungguh amat baik. Nah, saudara, ketika Tuhan menjadikan di hari pertama, hari kedua, itu bukan Tuhan tiba-tiba ngomong. Berfirmanlah dan jadi. Tetapi saudara, Tuhan berfirman sesuai dengan cetak birunya. Sesuai dengan blueprintnya, sesuai dengan konsep yang sudah dia pikirkan, yang sudah dia rancang. Menjadi apa, wujudnya seperti apa. Dan untuk menjadi apa dan wujudnya seperti apa itu melalui yang namanya apa? Proses. Pertama adalah proses perencanaan dulu, itu namanya master plan, blueprint, cetak biru. Jadi apa, wujudnya seperti apa, kapan mau dibuat, biayanya berapa, strateginya apa, itu semua bicara cetak biru, bicara blueprint. Ini proses pertama. Kemudian proses yang berikut adalah proses dijadikan atau diwujudkan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi apa? Wujudnya apa? Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta ini dijadikan dari yang tidak ada. Sehingga yang kita lihat sekarang terjadi dari yang tidak kita lihat, dijadikannya apa? Oleh apa? Oleh firman. Jadi firman yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada, yang tidak kelihatan menjadi apa? Kelihatan. Ya. Sambil saudara dengar, saudara sambil mencatat supaya apa? Saudara belajar lagi dan saudara bisa berbagi di carousel saudara. Nah, perhatikan saudaraku, tidak kelihatan atau tidak ada menjadi ada atau menjadi kelihatan. Dari yang tidak ada dan menjadi ada atau yang tidak kelihatan menjadi kelihatan itu melalui sebuah proses. Dan proses untuk mengadakannya atau menjadikannya atau mewujudkannya adalah berfirmanlah Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 1, hari pertama berfirmanlah Tuhan. Jadilah apa? Terang, terang pun jadi. Jadilah apa lagi? Binatang, hewan. Ya. Jadi. Saudara-saudara, itu tidak terjadi hanya karena Tuhan ngomong. Harus ada proses yang pertama. Jadi apa, bentuk wujudnya seperti apa. Jadi di dalam blueprintnya Tuhan itu semua udah lengkap. Ada cecaknya, ada biawak komodo, lizard, ada burung jenis ini, ada hewan-hewan ini. Semua yang di darat, yang melatah, yang di laut, di dalam air, semuanya udah ada di dalam blueprintnya Tuhan. Jadi Tuhan berfirman
maka yang ada di dalam konsepnya Tuhan jadi. Berarti perlu konsep enggak? Perlu dipikirkan dulu, betul? Jadi menciptakan itu mulai dari memikirkan rancangannya seperti apa. Kemudian diimajinasikan, dibayangkan. Gajah kayak apa ya? Tuhan mikir dulu. Lihat dalam imajinasi. Oh ya, gajah seperti ini, aku mau bikin seperti ini gajah. Ikan seperti apa ya? Oh ya, ikan seperti ini. Diimajinasikan, ada gambarnya. Kemudian baru Tuhan katakan. Ya, jadi proses menciptakan itu dari apa? Memikirkan, itu merencanakan, kemudian apa? Membayangkan, ada imajinasinya, betul? Ada gambarnya. Kemudian baru apa? Dikatakan. Ini yang dilakukan Tuhan. Jadi kalau saudara mulai sesuatu jadi dalam hidup saudara yang tidak ada menjadi ada, maka prinsipnya sama, saudara. Mulai dari apa? Memikirkan, merencanakan di dalam pikiran saudara, kemudian membayangkan, mengimajinasi, kemudian memperkatakan. Ya. Nah, Ibrani 11 ayat 3 mengkonfirmasi, menyatakan proses menciptakan yang ada di dalam Kejadian pasal 1. Bagaimana Tuhan menjadikan kita? Itu juga ada prosesnya. Enggak tiba-tiba jadi kayak begini. Ada proses. Proses adalah sebuah keniscayaan. Sesuatu yang pasti ada. Berlangsung dalam kehidupan ini. Sudah jadi sebuah pola dalam kehidupan manusia. Bagaimana saudara, saya dan saudara juga mengalami proses dijadikan. Mazmur 139. Dikatakan, aku bersyukur karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaibnya apa? Tuhan menunun aku dalam kandungan ibuku. Jadi kita ini adalah buatan tangan Tuhan yang sangat istimewa. Masterpiece, karya Tuhan yang agung. Jadi kita ini sudah sangat istimewa. Bilang sama sebelahmu, aku sudah sangat istimewa. Karena aku buatan Tuhan, bukan buatan Indonesia. Kalau kita bilang ini buatan Jerman udah keren, ya kan? Buatan Amerika mungkin lebih keren lagi, atau buatan mana, tergantung produknya ya. Ada negara tertentu yang buat itu nggak bagus, tapi ada negara tertentu yang buat itu bagus. Tapi kita bukan buatan China, bukan buatan Tiongkok, kita Taiwan, kita buatan tangan Tuhan. Kalau buatan tangan Tuhan sudah pasti berkualitas. Jadi dari sononya kita sudah berkualitas. Kita ini orang-orang berkualitas. Kemudian di ayat 16, matamu melihat aku selagi bakal anak. Terus dalam kitabmu, ya. Dan di dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada sesuatu pun daripadanya. Jadi perhatikan, saya ini adalah sebuah kejadian yang direncanakan. Bukan sesuatu yang tiba-tiba ada karena kecelakaan atau karena kebetulan. No. Kita adalah kejadian yang well planned. Karena dikatakan di situ ada tertulis dalam kitabnya Tuhan mengenai hari-hari aku dibentuk. Bahasa teologianya bisa begini, ada predestinasi. Bukan takdir. Tetapi kita ini udah ada blueprintnya Tuhan, aku mau Bram kayak begini. Lalu kalau Bram gak seperti yang Tuhan mau, bukan karena salah Tuhan. Seringkali karena aku memilih caraku sendiri. Tetapi kalau kita mau nanya Tuhan, maka Tuhan bisa memberitahu kita bahwa yang Tuhan pikirkan tentang kita semua yang sungguh amat, ya. Nah, saudara-saudara, paripurnanya jasmani kita bukan sudah tua, bukan. Paripurnanya kita di dalam kandungan ibu itu sebelum brojol sudah utuh sebagai manusia. Betul atau betul? Bukan lahir dulu baru manusia, enggak. Masih di kandungan itu sudah manusia. Dilahirinya bulan ke-9, oke, atau bulan ke berapa?
ada yang lebih awal, prematur. Kemudian saudaraku, paripurna kita yang kedua, nah ini penting kita mesti tahu siapa kita. Saya adalah manusia rohani, manusia roh yang mempunyai jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Katakan bersama, saya manusia roh, mempunyai jiwa, tinggal di dalam tubuh. Tubuh saya sudah paripurna kan? Jasmaninya sejak di kandungan waktu lahirin udah lengkap sudah. Memang ada yang kurang. Tetapi kalau kita bicara secara manusia ya sudah jadi manusia. Kita perlu proses dijadikan untuk paripurna dari manusia roh kita. Yaitu menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Menjadi serupa dengan Yesus, sempurna, inilah paripurna kita. Nah perhatikan dari proses kita dilahirkan secara jasmani, kemudian kita dilahirkan secara rohani, menjadi manusia baru, kita mesti bertumbuh kepada kedewasaan penuh di dalam Kristus. Paripurnanya di situ ya. Nah sama prinsipnya bahwa di setiap hari dikatakan dalam kitabmu, hari-hari tentang proses pembentukanku tertulis di situ. Berarti saudaraku prinsip ini berlaku bahwa di hari ini harus ada sesuatu yang jadi dari hidupku. Yang jadi bukan yang fisik lagi, karena fisik sudah paripurna ya kan? Yang belum paripurna apa? Manusia rohani kita belum dewasa sempurna seperti Kristus. Karakter Kristus belum. Maka ini yang mesti melewati proses dijadikan hari ini. Sampai di sini sudah ngikuti? Oke ya. Hari ini saya jadi sesuatu. Itulah sebabnya saya kasih gambar di sini. Pohon ada buahnya. Ya, kita mau hasilin buah dari kehidupan kita. Ya, kita juga bertumbuh di dalam knowledge kita, pengetahuan kita. Kita bertumbuh dalam akademis kita boleh. Kita bertumbuh dalam skill kita. Kita bertumbuh dalam kepemimpinan kita dan seterusnya. Tetapi puncaknya apa? Gambar yang puncaknya apa? Serupa dengan Kristus. Nah ini paripurnanya. Jadi menjadi apa? Menjadi serupa Kristus. Untuk menjadi serupa Kristus apa? Katakan by proses. Dijadikannya hari ini. Hari ini aku jadi apa? Besok lagi jadi apa? Sebagai contoh, Anda mau bikin mobil. Udah ada gambar dong, mobil seperti apa paripurnanya, udah semuanya lengkap apa ya. Hari pertama dibuat bagian apa dulu? Hari kedua dibuat bagian apa dulu? Hari ketiga bagian apa dulu? Kalau semua ngikutin sesuai dengan rencananya, maka deadline-nya pasti jadi mobil paripurnanya lengkap. Ya, oke. Saya mau saudara lebih ngerti lagi. Saya pelan-pelan sampai saudara nangkep. Karena kebenaran ini adalah kebenaran yang luar biasa kalau saudara ngerti, saudara praktek. Hidupmu sudah tidak sama lagi. Percaya, yakin 100% jaminan uang kembali. Betul. Saudara praktek, ini luar biasa ini. Ini khotbah hari ini mahal buat saudara. Tolong diikuti baik-baik. Bagaimana saudara sesuatu terjadi dalam hidup saudara, wujudnya terjadi. Contoh, saudara ingin punya kepribadian lemah lembut, welas asih, kepribadian lemah lembut, kepribadian peduli sama orang, murah hati, sabar misalnya, peduli, oke? Atau saudara ingin punya keluarga harmonis, keluarga bahagia, awet muda, istri awet muda, suami awet tua, apa-apa. Saudara ingin melihat kebahagiaan anak dan cucumu. Itu adalah wujud keluarga yang kamu inginkan. Wujud
dari keuangan yang merdeka. Usia 40 merdeka secara keuangan. Karir yang bagus, jenjang karir dari karyawan biasa menjadi manajer, jadi head, jadi apa lagi? Jadi GM, jadi chairman, jadi chairperson, katanya udah nggak gunakan kata chairman, chairperson. Jadi komisaris dan lain sebagainya. Itu jenjang karir, itu wujudnya. Nah, oke, saudara lihat wujud keuanganmu seperti apa 5-10 tahun kemudian. Wujud karirmu, wujud kesehatanmu. Saya ingin wujud kesehatan saya adalah sampai usia 70-80 tahun, segar, bugar. Tetap bisa khotbah, tetap bisa ngajar, tetap bisa keliling dunia. Ya nggak apa-apa, saudara nggak amin juga nggak apa-apa ya. Karena saya sedang bernubuat buat diri saya sendiri. Itu wujud yang saya lihat. Tentang kesehatan saya. Nah, bagaimana supaya itu jadi? Iya kan? Kan perlu dijadikan. Enggak tiba-tiba ada toh? Perlu dijadikan, betul? Gimana ada? Yaitu temukan, dapatkan apa kata firman. Dapatkan apa kata firman dan kepribadian yang kau inginkan. Keluarga yang kau inginkan wujudnya, keuangan, karir, kesehatan, dan lain-lain, dapatkan apa kata firman. Temukan itu. Amin. Saudara harus dapatkan itu dulu. Loh kenapa Pak Gembala? Ya karena supaya jadi sesuatu, maka yang menentukan adalah berfirmanlah Tuhan. Jadi saudara harus dapatkan berfirmanlah Tuhan atas hidupmu. Area apapun dari hidupmu. Ketika saudara dapat berfirmanlah Tuhan, ada iman, betul? Iman datang dari apa? Ya, ada iman. Ketika berfirmanlah Tuhan, ada iman. Kalau ada iman, ada mujizat. Kalau ada iman, ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan. Karena Tuhan digerakkan oleh iman, bukan cara berpikir positif. Tuhan digerakkan oleh iman. Ketika Tuhan berfirman ada iman, tetapi juga ketika Tuhan berfirman ada hikmat. Jadi Tuhan berfirman, misalnya Tuhan berfirman atas keuangan saudara. Oke? Berarti ada iman. Aku yakin akan ada terobosan keuangan, ada mujizat keuangan, akan ada pintu-pintu keuangan terbuka. Amin. Tetapi juga ketika Tuhan berfirman ada gimana cara mengelola gimana cara ngatur ya. Ketika ada iman dan ada hikmat, maka terjadilah wujudnya apa? Merdeka secara keuangan atau financial freedom. Sampai di sini saudara bisa ngikuti? Jadi ketika saudara pingin wujud daripada kepribadianmu, welas asih, peduli, murah hati dan lain sebagainya, saudara cari tahu firman yang berhubungan dengan itu. Nangkap sampai di sini ngikutin? Oke, saudara catat ya, supaya saudara belajar lagi. Ketika saudara pingin rumah tangga harmonis, ya kan, tidak ada selingkuh, selingan indah sementara keluarga tetap utuh, itu omong kosong. Enggak akan ada orang selingkuh tapi harmonis. Enggak usah gitu. Kamu mikir aja suami yang kamu mikir dengan wanita lain saja udah enggak beres tuh. Udah gangguan emotion itu. Hatimu udah enggak bener itu. Demikian pun istri. Iya kan? Dapatkan firman Tuhan bagaimana hidup keluargamu bahagia, harmonis, langgeng. Dan melihat kebahagiaan anak cucu. Ketika engkau dapatkan firman itu ada hikmat, ada iman, ada hikmat. Waktu engkau mulai terapkan itu, keluargamu harmonis, bahagia. Amin. Sampai di sini bisa ngikutin, yang ngikutin katakan amin.